Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firnan Liviana dari Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Universitas Pelita Bangsa, dengan NIM 3121100091. Ingin menjelaskan penjelasan sedikit mengenai Universitas Pelita Bangsa. Universitas Pelita Bangsa merupakan perguruan tinggi baru hasil bentukan dari pergabungan antara Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi atau yang disingkat STIE dan Sekolah Tinggi Teknik STT, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 664 KPTI I 2019 tanggal 2 Agustus 2019. UPB atau yang disebut dengan Universitas Pelita Bangsa berdiri pada hamparan lahan seluas 11.603 meter persegi yang beralamatkan di Jalan Inspeksi Kalimalang, Tegaldanas arah Delta Mas, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, yang mana berada di tengah-tengah pusat segitiga emas Lipo, Cikarang atau Mekarta, Jabeka, Delta Mas yang dikelilingi oleh kawasan industri terbesar di Asia Tenggara. Membahas mengenai cita-cita si pendiri Yayasan Pelita Bangsa. Universitas Pelita Bangsa berdiri sebagai wujud impian dari pendiri Yayasan Pelita Bangsa, yaitu Bapak Insinyur Mardiana MM, yang berasal dari Klaten dan dari keluarga yang sederhana. Dengan pengalaman beliau saat menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada, maka beliau bermimpi agar penduduk kota dan Kabupaten Bekasi dapat menikmati pendidikan minimal sampai jenjang sarjana. Meski berasal dari keluarga yang sederhana, Bapak Insinyur Muhammad Mardiana MM menikah dengan Dr. Andes Gus Indrayati Prasetyo MM pada tahun 1991. Pada saat itu, beliau memimpikan masyarakat Madani melalui pendidikan setara sarjana 1 yang dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Beliau juga mempunyai moto megah yang dipakai sebagai moto Universitas Pelita Bangsa. Nah, moto megah sendiri itu memiliki berbagai macam makna, yaitu M-nya itu moral tinggi, E-nya entrepreneur, G-nya gigih dalam berkarya, A-nya ahli di bidangnya, H-nya harapan bangsa. Struktur organisasi dari Pelita Bangsa bisa dilihat berawal dari yayasan, terus menuju ke rektor atau bisa dibilang pemimpin dari UPB, senat universitas, yang di bawah rektor ada wakil rektor 1 dan wakil rektor 2. Selanjutnya bisa disusul oleh dosen-dosen pembimbing, dan setelah dosen pembimbing itu ada dosen-dosen di fakultas masing-masing. Mengenai visi misi dan tujuan Universitas Pelita Bangsa. Universitas Pelita Bangsa memiliki visi adalah menjadi entrepreneur university berkelas di internasional pada tahun 2045 mendatang. Visi yang dimiliki Universitas Pelita Bangsa adalah 1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas sehingga menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, dan kompetitif. 2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan publikasi hak atas kekayaan intelektual atau yang disebut dengan HAKI, buku ajar, kebijakan dan teknologi yang berhasil guna dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk mensosialisasikan atau mengimplementasikan hasil-hasil penelitian yang berupa publikasi hak atas kekayaan intelektual atau HAKI, kebijakan dan teknologi yang berhasil guna dan berdaya guna dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal.
4. Yang terakhir, mengembangkan profesionalitas, kapabilitas, dan akuntabilitas dalam tata kelola universitas secara entrepreneurial. Tujuan dari Universitas Pelita Bangsa sendiri adalah yang pertama, terbentuknya lulusan yang memiliki profil megah. Maksudnya megah itu yang tadi, yang moral tinggi, entrepreneur, gigih dalam berkarya, hanya ahli di bidangnya, dan yang terakhir harapan bangsa. Yang kedua itu lanjut, terbentuknya lulusan yang memiliki profil megah, keunggulan nasional dan internasional, serta dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan olahraga. Jadi nggak cuman tentang ilmu saja, pengetahuan, juga teknologi, seni, budaya, dan juga olahraga. Yang kedua, terwujudkannya karya-karya penelitian yang terpublikasi pada jurnal terakreditasi nasional maupun internasional. Terciptanya karya-karya penelitian yang dipatenkan dalam bentuk hak atas kekayaan intelektual atau yang disebut haki. 4. Terciptanya buku ajar yang berbasis karya-karya penelitian. Yang kelima, terwujudkannya rekomendasi yang berupa kebijakan-kebijakan publik berbasis hasil-hasil penelitian. Yang keenam, terciptanya karya-karya teknologi yang berhasil guna dan berdaya guna dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal. Yang ketujuh, terbentuknya masyarakat madani pada komunitas masyarakat wilayah binaan. Yang terakhir, terwujudnya tata kelola universitas yang profesional, capable, dan akuntabel, serta berjiwa entrepreneur. Arti dan lambang dari universitas. Lambang Universitas Pelita Bangsa berupa gedung bertuliskan megah. Bisa diulang kembali, arti dari megah itu yang pertama adalah moral tinggi, E-nya entrepreneur, G-nya gigih dalam berkarya, A-nya ahli di bidangnya, H-nya harapan bangsa. Lambang UPB berupa gedung bertuliskan megah, bertuliskan warna biru dengan obor merah yang menyala, ditopang oleh buku dilingkupi bola dunia yang dikelilingi oleh tulisan Universitas Pelita Bangsa. Tulisan Universitas Pelita Bangsa memiliki arti yang berkeinginan untuk turut mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menyelenggarakan pendidikan tinggi yang diharapkan menjadi penerang bangsa melalui ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni. Gambar obor memiliki arti menjadi pelita atau sumber penerang kedamaian dan kesejukan dalam masyarakat ilmiah. Gambar bola dunia memiliki arti mewujudkan pendidikan dan pengajaran yang mampu berkualitas dan dapat diakses oleh masyarakat luas dan mampu bersaing secara global. Gambar buku memiliki arti calon penerus bangsa yang cerdas dan dengan penerapan keilmuan yang mendukung pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Gedung bertuliskan megah merupakan moto Universitas Pelita Bangsa untuk menciptakan lulusan bermoral tinggi, berjiwa entrepreneur, gigih, memiliki kompetisi intelektual, dan menjadi harapan bangsa. Universitas Pelita Bangsa memiliki lambang lingkaran yang menimbulkan komitmen Universitas Pelita Bangsa pada keunggulan. Nah, untuk jurusan dan program studi sendiri yang ada di Pelita Bangsa itu yang pertama adalah Fakultas Ekonomi Bisnis. Jadi Fakultas Ekonomi Bisnis itu bisa terdiri dari manajemen, akuntansi, dan lain-lain. Dan juga ada Fakultas Teknik di sana. Fakultas Teknik di Universitas Pelita Bangsa itu biasanya terdiri dari teknik informatika, teknik sipil, teknik arsitektur, teknik. Oke, dilanjut dari
macam-macam program studi yang ada di Universitas Pelita Bangsa. Yang pertama itu ada D3 akuntansi, yang kedua ada S1 arsitektur, teknik arsitektur, yang kedua bisnis digital, yang ketiga S1 bimbingan dan konseling Islam, yang ketiga bisa ada ekonomi syariah, yang keempat ilmu hukum, yang keempat teknik informatika, yang kebetulan sendiri itu merupakan jurusan saya sendiri. Yang selanjutnya adalah S1 kewirausahaan, selanjutnya ada S1 manajemen, ada manajemen pendidikan Islam, ada S1 pendidikan guru sekolah dasar yang biasanya itu menjadi guru di sekolah dasar. Yang selanjutnya adalah teknik industri, ada teknik lingkungan, ada teknik teknologi hasil pertanian, selanjutnya ada teknik sipil, pendidikan guru usia dini atau guru PAUD. Yang kedua ada S2 magister manajemen. Selanjutnya mengenai biaya kuliah. Biaya kuliah di P2K dan PKSM Universitas Pelita Bangsa dapat diangsur bulanan sesuai kemampuan mahasiswa. Pada prinsipnya, Universitas Pelita Bangsa Bekasi adalah memiliki masyarakat yang senantiasa mengutamakan kualitas pendidikan tingginya. Walaupun demikian, Universitas Pelita Bangsa Bekasi sebagai perguruan tinggi terkemuka dan terakreditasi tetap memiliki komitmen sosial, antara lain membantu mahasiswa dalam membayar pendidikan dengan memberikan fasilitas kredit biaya pendidikan tanpa bunga, sehingga biaya pendidikan dapat diangsur bulanan sesuai kemampuan mahasiswa. Universitas Pelita Bangsa selain itu juga memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang benar-benar kurang mampu secara finansial. Universitas Pelita Bangsa, total biaya pendaftaran pertamanya terdiri dari SPP, SPB, dan uang jaket. S1 Fakultas Ekonomi Bisnis biasanya itu 550, sedangkan Fakultas Teknik 650 kelas untuk kelas malam. Kelas Ekonomi Bisnis untuk kelas pagi, kelas AP-nya sebesar 650, dan untuk Fakultas Teknik sebesar 700.000. Untuk S2-nya sebesar 750.000. SPP itu singkatan dari sumbangan pendidikan per semester, sedangkan SPB sumbangan pengembangan. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.